Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 1930 3020 4059, program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Dr. Misnawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Baik, langsung saja kita ke langsung pembahasan. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Yang ke satu, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Yang ke satu, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk, setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. C. Tanda titik koma. Yang ke-1, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. Yang satu, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang ketiga, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. Yang ke-1, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keenam, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. F. Tanda pisah. Tanda pisah
Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang mengabarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk menggapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk menggapit atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah aslinya ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap tanda garis miring dipakai untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.